Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang homomorfisme dan kernel. Mata kuliah Struktur Aljabar, dosen pengampu Bapak Muhammad Khalil MPD. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama Diana Nadifah NIM T 2018-7005. Yang kedua Lutfi Faridatul Jamil NIM T 2018-7006. Yang ketiga Alisa Kotrun Nada NIM T 2018-7034. Saya Diana Nadifah NIM T 2018-7005. Saya akan menjelaskan materi yang pertama, definisi 3.27, yaitu tentang homomorfisme dan epimorfisme. Definisi homomorfisme, misalkan G merupakan grup dengan operasi bintang lingkaran dan misalkan G absen merupakan grup dengan operasi bintang kotak. Homomorfisme dari G ke G absen adalah pemetaan pi dari G ke G absen sedemikian hingga pi dalam kurung X bintang lingkaran Y sama dengan pi X bintang kotak pi Y untuk semua X, Y anggota G. Untuk semua X dan Y di G, jika pi adalah homomorfisme dari G ke G absen, maka pi disebut epimorfisme. Contoh pertama, diketahui bilangan bulat n lebih dari 1 dan pemetaan pi dari Z terhadap operasi penjumlahan ke Zn terhadap operasi penjumlahan px itu sama dengan dalam kurung siku X. Yang ditanyakan yaitu apakah pi tersebut adalah homomorfisme? Jawab. Berdasarkan definisi, kita akan membuktikan yaitu sisi yang sebelah kiri itu sama dengan sisi yang sebelah kanan. Yaitu kita tuliskan terlebih dahulu pi X plus Y sama dengan dalam kurung siku X plus Y. Kita dapat menuliskan dalam kurung X ditambah dalam kurung siku Y. Itu sama dengan pi X ditambah pi Y berdasarkan yang diketahui. Jadi, persamaan yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan itu sama berdasarkan definisi homomorfisme. Jadi, pi adalah homomorfisme dari Z ke Zn. Berdasarkan definisi Z, pi adalah onto. Jadi, pi dapat disebut epimorfisme dari Z ke Zn. Lanjut contoh kedua. Diketahui terdapat dua grup sembarang yaitu G dan G absen. Misalkan E absen adalah elemen identitas G absen. Px sama dengan E absen untuk semua X anggota G. Yang ditanyakan adalah apakah pemetaan pi dari G ke G absen merupakan homomorfisme? Jawab. Px dikali pi Y itu sama dengan E absen dikali E absen sama dengan E absen sama dengan pi xy. Jadi persamaan yang sebelah kiri dengan persamaan yang sebelah kanan dengan operasi perkalian, jadi pi adalah homomorfisme dari G ke G absen. Cukup sekian penjelasan dari saya. Untuk materi kedua akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi Faridatul Jamil, NIM T 2018-7006. Saya di sini akan menjelaskan tentang teorema 3.28 Image of Identitas and Inverse. Teorema ini
telah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya pada teorema 3.26. Hanya saja perbedaannya, untuk kelompok sebelumnya itu membahas isomorfisme. Nah, di sini saya membahas homomorfisme. Misalkan P menjadi homomorfisme dari grup G ke grup G aksen. Jika E menyatakan identitas di G dan E aksen menyatakan identitas di G aksen. Kemudian kita buktikan dua teorema berikut ini. Yang pertama A, Pi E sama dengan E aksen, dan B, Pi X inverse sama dengan kurung siku Pi X inverse untuk semua X anggota G. Kita buktikan yang pertama, P maka Q. Bukti, kita mempunyai E kali E sama dengan E, maka Pi E kali E sama dengan Pi E. Maka Pi E kali Pi E sama dengan Pi E. Pi adalah homomorfisme. Maka Pi E kali Pi E sama dengan Pi E kali E aksen. E aksennya adalah identitas. Maka Pi E sama dengan E aksen berdasarkan teorema 3.4e. Selanjutnya kita membuktikan yang B. Pi X inverse sama dengan kurung siku Pi X inverse untuk semua X anggota G. P gabungan Q maka R untuk semua X anggota G. E kali X inverse sama dengan E, maka Pi X kali X inverse sama dengan Pi E. Selanjutnya, Pi E kali X inverse sama dengan E aksen berdasarkan pembuktian yang A. Selanjutnya, Pi X kali Pi X inverse sama dengan E aksen. Nah, dengan cara yang sama, X inverse kali X sama dengan E menyatakan bahwa Pi X kali Pi X inverse sama dengan E aksen. Dan oleh karena itu, Pi X inverse sama dengan kurung siku Pi X inverse. Kemudian kita lanjutkan dengan contoh. Di sini contoh 3. Mempertimbangkan grup R dari bilangan real bukan 0 dalam operasi perkalian dan grup Z terhadap operasi penjumlahan. Menetapkan pemetaan dari Z ke R oleh Pn sama dengan 1 jika N adalah genap, Pn sama dengan negatif 1 jika N adalah ganjil. Karena setiap bilangan bulat genap atau ganjil dan tidak keduanya, Pn dapat didefinisikan dengan benar. Tabel berikut secara sistematis memeriksa kesetaraan Pm plus N sama dengan Pm kali Pn. Berdasarkan ketentuan soal yang tadi, Pn sama dengan 1 jika N adalah genap, Pn sama dengan negatif 1 jika N adalah ganjil. M dan N keduanya genap. Penjumlahan M ditambah N adalah genap. Jika kita masukkan ke fungsi Pi, maka hasilnya adalah 1 karena M plus N adalah genap. Pi M plus N sama dengan 1. M genap, maka Pi M sama dengan 1. N genap, maka Pi N sama dengan 1. Sehingga Pm kali Pn sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 1. Jadi Pm plus N sama dengan Pm dikali Pn sama dengan 1. M genap dan N ganjil. Penjumlahan M plus N adalah ganjil. Jika kita masukkan ke fungsi Pi, maka hasilnya adalah negatif 1 karena
M plus N adalah ganjil. Pi M plus N sama dengan negatif 1. M genap, maka Pi M sama dengan 1. N ganjil, maka Pi N sama dengan negatif 1. Sehingga Pi M kali Pi N sama dengan 1 dikali negatif 1 sama dengan negatif 1. Jadi Pi M plus N sama dengan Pi M dikali Pi N sama dengan negatif 1. M dan N keduanya ganjil. Penjumlahan M plus N adalah genap. Jika kita masukkan ke fungsi Pi, maka hasilnya adalah 1. Karena M plus N genap. Pi M plus N sama dengan 1. M ganjil, maka Pi M sama dengan negatif 1. N ganjil, maka Pi N sama dengan negatif 1. Sehingga Pi M dikali Pi N sama dengan negatif 1 dikali negatif 1 sama dengan 1. Jadi Pi M plus N sama dengan Pi M dikali Pi N sama dengan 1. Perbandingan dua kolom terakhir menunjukkan bahwa Pi memang homomorfisme dari Z ke R. Kita lanjutkan ke contoh 4. Mempertimbangkan grup Z terhadap operasi penjumlahan dan pemetaan, Pi dari Z ke Z didefinisikan oleh Pi X sama dengan 5X untuk semua X anggota Z, karena Pi dikali X plus Y sama dengan 5 dikali X plus Y sama dengan 5X plus 5Y. Karena Pi X sama dengan 5X, maka 5X sama dengan Pi X dan 5Y sama dengan Pi Y. Jadi 5X ditambah 5Y sama dengan Pi X ditambah Pi Y. Jadi Pi adalah homomorfisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alisa Kotrunada, NIM T 2018-7034. Saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang kernel. Definisi 2.29. Misalkan Pi homomorfisme dari grup G ke G aksen. Kernel adalah himpunan. Ker Pi sama dengan X anggota G, di mana Pi X sama dengan E aksen, di mana E aksen adalah unsur identitas di G aksen. Contoh 5. Diketahui dalam contoh 1, Pi adalah homomorfisme dari Z ke Zn dengan Pi X sama dengan X. Tentukan kernel dari Pi. Kernel Pi sama dengan X anggota Z, di mana Pi X sama dengan E aksen. X anggota Z, di mana X sama dengan Kn, K anggota Z. X anggota Z, di mana Kn sama dengan 0. Jadi kernel dari Pi adalah 0. Homomorfisme pemetaan Pi dari Z ke R dalam contoh 3 didefinisikan oleh Qn sama dengan 1 jika N genap, Qn sama dengan min 1 jika N ganjil. Memiliki himpunan E dari semua bilangan bulat genap sebagai kernelnya, karena 1 adalah identitas dalam R. Di dalam contoh 4 diketahui bahwa Pi adalah homomorfisme dari Z ke Z dengan Pi X sama dengan 5X. Tentukan kernel dari Pi. Kernel Pi sama dengan X anggota Z, di mana Pi X sama dengan E aksen. X anggota Z, di mana 5X sama dengan 0. Jadi kernel dari Pi adalah 0. Pada contoh 2 diketahui homomorfisme pemetaan dari G ke G aksen oleh Pi X sama dengan E aksen untuk semua X anggota G. Kernel dari Pi sama dengan X anggota Z, di mana Pi X sama dengan E aksen. X anggota Z, di mana E aksen sama dengan 1, sama dengan G. Jadi kernel dari Pi adalah G. Cukup sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.